Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang korelasi rank Spearman dan korelasi dengan koefisiensi kontigesi. Adapun nama kelompok terdiri dari Bima Buana, Reni Agustina, Gary Ferdiansyah, saya sendiri Suci Rahmadani, Rivaldi Pratama, Jessica Dea Danamik, Jessica Dwi Anjeli, Dian Lestari, dan Diana Sari. Pembahasan pertama yaitu ada korelasi rank. Uji rank Spearman diperkenalkan oleh Spearman pada tahun 1904. Korelasi rank Spearman digunakan untuk mencari hubungan atau menguji signifikasi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal. Contoh, ada 10 orang responden yang diminta untuk mengisi daftar pertanyaan tentang motivasi dan prestasi dalam sebuah kantor. Jumlah responden yang diminta mengisi daftar pertanyaan itu 10 karyawan. Masing-masing diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nilai yang diberikan oleh ke-10 responden tentang motivasi dan prestasi itu diberikan pada contoh berikut. Yang akan diketahui adalah apakah ada hubungan antara motivasi dengan prestasi. Berdasarkan hal tersebut, maka yang pertama, judul penelitian adalah hubungan antara motivasi dengan prestasi. Yang kedua, variabel penelitiannya adalah nilai jawaban dari 10 responden tentang motivasi XI dan prestasi YI. Yang ketiga, rumusan masalah, apakah ada hubungan antara variabel motivasi dan prestasi. Yang keempat, hipotesis, HO tidak ada hubungan antara variabel motivasi dan prestasi. HA ada hubungan antara variabel motivasi dan prestasi. Yang kelima, kriteria penguji hipotesis. HO ditolak bila harga P dihitung lebih besar dari P table. HO diterima bila harga P hitung lebih kecil dari P table. Adapun penyajian datanya seperti tabel di bawah ini. Baiklah, saya akan melanjutkan dari nomor 6. Perhitungan untuk pengujian hipotesis data tersebut diperoleh dari sumber yang berbeda, yaitu motivasi XI dan prestasi YI. Karena sumber datanya berbeda dan berbentuk ordinal, maka untuk menganalisisnya digunakan korelasi rank, yang rumusnya adalah rho sama dengan 1 dalam kurung 6 sigma D kuadrat per N dalam kurung N kuadrat kurang 1. Rho sama dengan koefisien korelasi Spearman rank. D sama dengan beda antara dua pengamatan berpasangan. N sama dengan total pengamatan. Korelasi Spearman rank bekerja dengan data ordinal karena jawaban responden merupakan data ordinal. Maka data tersebut diubah terlebih dahulu dari data ordinal dalam bentuk ranking yang caranya dapat dilihat dalam tabel 2. Tabel 2 tabel penolong untuk menghitung koefisien korelasi Spearman rank. Bila terdapat nilai yang sama, maka cara memberi peringkatnya adalah, misalnya pada XI nilai 9 adalah peringkat ke-1, nilai 8 pada peringkat kedua, selanjutnya di sini ada nilai 7, jumlahnya 2. Mestinya peringkatnya kalau diurutkan adalah peringkat 3 dan 4, tetapi karena nilainya sama, maka peringkatnya dibagi 2, yaitu 3 tambah 4 bagi 2 sama dengan 3,5. Akhirnya dua nilai 7 pada XI masing-masing diberi peringkat 3,7. Selanjutnya pada Y1 YI di sana ada nilai 8 jumlahnya 3. Mestinya peringkatnya adalah 2, 3 dan 4. Tetapi karena nilainya sama, maka peringkatnya dibagi 3, yaitu 2 tambah 3 tambah 4 bagi 3 sama dengan 3. Jadi nilai 8 yang jumlahnya 3 masing-masing diberi peringkat 3 pada kolom YI. Selanjutnya nilai 7 diberi peringkat setelah peringkat 4, yaitu peringkat 5. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jessica. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Nomor 6, perhitungan untuk pengujian hipotesis data tersebut diperoleh dari sumber yang berbeda, yaitu motivasi dan prestasi. Motivasi sebagai X dan prestasi sebagai Y. Karena sumber datanya berbeda dalam bentuk ordinal, maka untuk menganalisisnya digunakan korelasi rank yang rumusnya adalah P sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat dibagi N yang merupakan jumlah total pengamatan dikali N kuadrat dikurang 1. P
P itu adalah koefisien korelasi sperma rank. DI beda antara dua pengamatan berpasangan, dan N adalah total pengamatan. Korelasi sperma rank bekerja dengan data ordinal. Karena jawaban responden merupakan data ordinal, maka data tersebut dirubah terlebih dahulu dari data ordinal dalam bentuk ranking, yang caranya dapat dilihat pada tabel 2. Pada tabel 2 itu dapat kita lihat pada slide berikutnya, teman-teman. Tabel 2 merupakan tabel penolong untuk menghitung koefisien korelasi sperma rank. Bila terdapat nilai yang sama, maka cara membuat peringkatnya adalah misalnya X nilai 9 adalah peringkat ke-1. Kenapa nilai 9 merupakan peringkat ke-1 pada tabel motivasi? Karena nilai 9 merupakan nilai yang terbesar dari nilai yang lainnya. Kemudian setelah nilai 9, nilai yang terbesar adalah nilai 8. Maka nilai 8 jatuh pada peringkat kedua. Selanjutnya ada nilai 7. Nilai 7 itu ada 2 pada tabel motivasi. Nilai 7 itu jatuh pada peringkat ketiga dan 4. Tapi tidak mungkin kita buat peringkat 3 dan 4 karena rasanya tidak adil karena nilainya sama-sama 7. Maka di 3 dan 4 itu kita jumlahkan. 3 tambah 4 dibagi 2, hasilnya 3,5. Jadi nilai 7 pada tabel motivasi masing-masing diberi peringkat 3,5. Kemudian setelah nilai 7, teman-teman, ada nilai 6. Nilai 6 pada tabel motivasi itu ada 2. Jadi nilai 6 itu jatuh pada peringkat 5 dan 6. Kita jumlahkan sama seperti nilai 7 tadi. 5 ditambah 6 dibagi 2, hasilnya adalah 5,5. Jadi nilai 6 masing-masing menempati peringkat 5,5 dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke tabel prestasi, yaitu Y. Di tabel prestasi, nilai 9 merupakan nilai yang paling besar, jadi nilai 9 menempati peringkat pertama. Kemudian setelah nilai 9 ada 8. Nilai 8 pada tabel prestasi itu ada 3. Jadi nilai 8 itu jatuh pada peringkat kedua, 3 dan 4. 2, 3 dan 4 ini kita jumlahkan, 2 tambah 3 tambah 4 dibagi 3, hasilnya 3. Jadi nilai 8 masing-masing diberi peringkat 3 pada kolom Y. Kemudian selanjutnya setelah nilai 8 ada nilai 7. Nilai 7 ada 1 pada tabel prestasi. Jadi nilai 7 jatuh pada peringkat ke-5 karena peringkat ke-4 tadi adalah nilai 8 ya. Kemudian setelah itu untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Jessica Donzeli dengan NIM 1903042220 akan melanjutkan tentang poin koefisien korelasi berperingkat Spearman. 1. Langkah pertama, menyusun peringkat data, yaitu menyusun data menjadi urutan dari terkecil sampai terbesar. Setelah data terurut diberikan peringkat. Untuk data yang mempunyai nilai yang sama diberikan nilai peringkat rata-rata. Yang kedua, langkah kedua, mencari selisih peringkat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Selisih ini biasanya dilambangkan dengan DI. Yang ketiga, langkah ketiga, menghitung koefisien korelasi Spearman dengan rumus. Sebagai berikut, akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Baiklah, nama saya Bima Buana. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Saya akan membacakan contoh soal hubungan laba bank dengan harga saham. Berikut tabel ini adalah data tentang laba dan harga saham dari 8 bank pada tahun 2003. Baik, di kolom ini bisa kita lihat ada 3 bagian. Yang pertama ada bank, laba bank, dan harga saham. Nah, yang pertama ekonomi Raharja, laba banknya 3,8, harga sahamnya 1025. Yang kedua Bank Mayapada, laba banknya 2,51, harga sahamnya 1375. Yang ketiga Bank BCA, laba banknya 2,54, harga sahamnya 3350. Yang keempat Bank Mega, laba banknya 0,95, harga sahamnya 2050.
Yang kelima, Bank Bumi Putra, laba banknya 0,13, harga sahamnya 110. Yang keenam, Bank BII, laba banknya 0,51, harga sahamnya 455. Yang ketujuh, Kapital Indonesia, laba banknya 0,16, harga sahamnya 30. Yang terakhir, Bank OUB Buana, laba banknya 0,18, harga sahamnya 1025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Bank Bima, yaitu nilai koefisien korelasi Sperman didapatkan 0,78. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara harga saham dengan laba perbankan sebesar 78,6%. Hubungan antara harga saham dengan laba termasuk kuat. Kinerja saham akan berhubungan dengan kinerja laba perbankan. Dari contoh soal yang sudah dijelaskan oleh Bang Bima tadi, langkah awal yaitu menyusun peringkat data. Kita susun dulu dari laba paling kecil sampai laba paling besar. Lalu harga saham, yaitu dari harga saham paling kecil sampai harga saham terbesar juga. Lalu kita buatkan peringkat labanya dan peringkat harga sahamnya. Nah, yang kedua yaitu menghitung perbedaan peringkat. Peringkat laba ada di sana, ada bank, ada peringkat laba, ada peringkat saham, ada DI kuadrat. Di sini peringkat labanya Mandiri yaitu 8, peringkat sahamnya 5. D1 itu kita dapatkan dari pengurangan peringkat laba dikurang peringkat saham. Lalu kita dapatkan 3. Setelah itu kita kuadratkan DI kuadrat, yaitu 3/2 yaitu adalah 9. Lalu kita totalkan semuanya, kita dapatkan totalnya yaitu 18. Koefisien kontingensi. Koefisien kontingensi adalah uji korelasi antara dua variabel yang berskala data nominal. Fungsinya adalah mengetahui asosiasi atau relasi antara dua perangkat atribut. Koefisien ini fungsinya sama dengan beberapa koefisien lainnya, seperti koefisien korelasi Pahei, Kramer, kendala tahu, gamma, dan lainnya. Namun, hal ini kontingensi C adalah uji korelasi yang spesifik untuk data berskala nominal. Selain itu, uji ini juga paling sering digunakan dibandingkan uji koefisien korelasi data nominal lainnya. Sebab berdasarkan rumus uji koefisien ini, bahwa tidaklah mungkin koefisien dapat dihitung tanpa terlebih dahulu. Karena mengetahui nilainya, jadi logikanya adalah hitung terlebih dahulu, baru kemudian hitung koefisien kontingensinya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, korelasi kontingensi. Nah, untuk sebelumnya kita asumsikan dulu bahwa sampel yang digunakan diambil secara random dari populasi yang berbeda. Variabel yang diteliti harus saling independen dan berbentuk kategorik atau nominal. Ada beberapa rumus yang kita gunakan, salah satunya yaitu Chi-square hitung merupakan total dari sigma I sama dengan 1 sampai R, sigma J sama dengan 1 sampai K, yang dari pengurangan dari OIJ dan EIJ dikuadratkan kemudian dibagi dengan EIJ. Lalu C sama dengan pembagian dari Chi-square dengan penjumlahan dari N besar dan Chi-square kemudian diakarkan, kemudian C bintang adalah pembagian dari K-1 dan K yang diakarkan. Nah, untuk keterangannya, R adalah banyak baris, K banyak kolom, C bintang batas atas, C koefisien kontingensi, Chi-square statistik uji Chi-square, N besar banyak sampel total, K banyak kolom atau baris jika sama. Kalau berbeda, pilih nilai yang paling terkecil dari baris atau kolom tersebut. Nah, untuk prosedur pengerjaannya, yang pertama kita harus menentukan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatifnya atau H1.
H0. Tidak terdapat korelasi antar variabel dalam populasi tersebut. H1. Terdapat korelasi antar variabel dalam populasi tersebut. Nah, untuk yang kedua, kita menentukan taraf signifikan atau alfa, yaitu menghitung statistik uji, menghitung nilai chi-square, menghitung koefisien kontingensi dengan memasukkan chi-square hitung ke dalam rumus. Baiklah, saya Rivaldi Pratama S akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Cara perhitungan atau rumus uji dalam tutorial ini. Selanjutnya dalam prakteknya, para peneliti atau pembaca dapat langsung menggunakan aplikasi SPSS. Dengan menggunakan SPSS, kita bisa langsung menilai tingkat signifikasi atau kemaknaan nilai conversion, yaitu apabila nilai signifikasi lebih kecil 0,05 atau batas kritis, maka dapat diartikan bahwa terima H1 atau bermakna secara statistik. Nilai signifikasi dalam uji ini adalah berdasarkan perhitungan uji chi-square, jenis uji yang lain, dan mirip dengan uji di antara lain, uji conversion Kramer, lambda, V, uncertainty conversion. Contoh, hubungan sikap agresif demonstran mahasiswa dengan perilaku politiknya terhadap tuntutan reformasi. Contoh, hubungan sikap agresif demonstran mahasiswa dengan perilaku politiknya terhadap tuntutan reformasi. Tabel kerja X2 chi-square itu seperti ini dengan menggunakan rumusan conversion kontingensi dengan hasil 0,1015. Baiklah, sekian hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan video ini. Semoga video ini menambah wawasan teman-teman sekalian, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon maaf. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.